Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Salim dari TLO 23. Akan menjelaskan lanjutan dari ROS Basic Developers Training Session 1 dan 2. Kemudian akan dilanjutkan ke Session 3 dan 4. Baik, yang pertama yaitu ada ROS Industrial, ada arsitekturnya. ROS Industrial adalah versi ROS yang dikembangkan khusus untuk robot industri seperti UR, ABB, dan KUKA. Struktur utama terdiri dari 3 lapisan, yaitu driver layer yang menghubungkan ROS dengan hardware robot, middleware yaitu ROS layer mengatur komunikasi antar node pakai topik, service, and action. Kemudian ada application layer. Di sini kamu bisa pasang perintah-perintah kontrol, perancangan gerakan, dan lain-lain. Contohnya, ROS 1 bisa mengontrol robot UR melalui UR ROS driver dan mengatur gerakannya dengan novel. Kedua yaitu ada industrial untuk capability. Beberapa kemampuan utama ROS industrial yaitu bisa dipakai di berbagai merek robot atau multi vendor. Kemudian open source, jadi bebas dimodifikasi. Yang ketiga yaitu mendukung MOFAT untuk perencanaan gerakan TF atau transformasi antar frame koordinat. Kemudian RVIS, visualisasi model dan gerakan robot. Yang ketiga yaitu ada motion planning. Motion planning yaitu ada examine MOFAT planning environment. Di sini dikenakan dengan MOFAT dengan sebagai tool utama untuk mengatur pergerakan robot. Bisa dibikin trajektor, jalur gerakan otomatis, bisa menghindari tabrakan, bisa dikontrol langsung dari RVIS atau melalui kode C++ dan atau Python. Yang keempat yaitu motion planning. Motion planning yaitu setup new robot untuk pakai MOFAT di robot kamu, yaitu satu, siapkan URDev atau XArco file robot. Yang kedua, jalankan MOFAT setup assistant. Yang ketiga, konfigurasi seperti join limits, planning group, misal lengan atau gripper. Kemudian end effector. Yang keempat yaitu simulasikan di RVIS. Yang kelima, lanjutkan ke real robot jika berhasil. Yang kelima yaitu motion planning atau RVIS. RVIS adalah GUI untuk ROS. Bisa dilihat gerakan robot secara visual, bisa klik langsung untuk menentukan posisi tujuan, plan atau simulasi jalur, dan execute untuk robot benar-benar bergerak. 6. Motion planning menggunakan C++. Kalau butuh otomatisasi atau mau kontrol lewat code, bisa digunakan untuk menggunakan C++, API dari MOFAT, misal C++, copy edit, move underscore group dot set post target, dan yang lainnya. Hal ini lebih cocok buat project besar yang terintegrasi sensor, kamera, dan sebagainya. Yang ketujuh ada MOFAT planning. MOFAT planning bukan cuma buat perencanaan jalur, tapi juga validasi kolisi atau collision checking, optimasi jalur, kontrol robot secara real time, dan terintegrasi dengan RVIS, TF, URDF, dan sensor. Kemudian yang 9 ada perception atau kalibrasi. Kalibrasi penting untuk menyamakan posisi kamera terhadap robot base atau extrinsic objek dalam frame intrinsik. Kalibrasi ini bikin robot tahu dengan tepat posisi objek yang dilihat sensor atau kamera. Yang ke-10 ada file include file, adalah file hasil depth kamera atau LiDAR. Berisi jutaan titik 3D, formatnya .psd. Digunakan untuk deteksi objek 3D, pemetaan lingkungan, dan perencanaan lintasan menghindari rintangan. Yang 11 yaitu OpenCP, menggunakan dengan library pengolahan gambar. Di ROS dipakai untuk deteksi objek dari kamera RGB, kalibrasi kamera, pelacakan objek bergerak. Kemudian dihubungkan dengan ROS lewat CP Bridge. Yang 12 yaitu ada PCL atau File Include Library. Library untuk mengolah data file include. Bisa digunakan untuk
filter cloud, filter point cloud atau hapus noise, deteksi permukaan atau bentuk objek, segmentasi, atau pisahkan beberapa objek dalam satu code. Yang ke-13 ada PCL Command Line Tools, tools CLI untuk eksplorasi file BSD tanpa perlu ROS pun bisa jalan. Contoh VCL.viewers.include BSD untuk tampilkan visualisasi dan VCL filter untuk bersihkan noise point cloud. Kesimpulannya yaitu sesi 3 fokus pada mengenalkan ROS industri dan bagaimana kita bisa mengatur pergerakan robot industri menggunakan MOVET baik secara visual di Airfish maupun dengan code. Kemudian di sesi 4-nya lanjut ke kemampuan persepsi seperti membaca data dari kamera dan sensor 3D seperti malahnya untuk mendeteksi objek atau lingkungan. Semua ini dapat memperkuat kemampuan robot untuk bekerja lebih mandiri dan responsif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.